Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan laporan praktikum analisis dan perancangan perangkat lunak. Dan pada presentasi kali ini, kita akan membahas modul 9 atau desain user interface yang temanya adalah UI and UX. Pada presentasi kali ini juga kita masih membahas proyek kami yang namanya Sistem Informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru. Seperti biasa, kelompok 7 diketuai oleh Puji Sudaryanto dengan NIM 165, kemudian ada Rifki atau saya dengan NIM 157 sebagai anggota, kemudian ada Rindu 159 juga sebagai anggota, Umbu Rona Baba 160 sebagai anggota, dan ketua dan wakil ketua kita Irfan Asendra dengan NIM 162. Yang pertama, sebelum kita ke desain user interface yang ada pada project kami atau sistem informasi PPDB, nah kita akan membahas dulu user interface itu apa sih. Nah, user interface adalah bentuk tampilan grafik komputer yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. User interface berfungsi sebagai penghubung antara user dengan software sehingga dapat mengetahui apa yang terjadi mengenai apa yang terjadi pada software yang sedang digunakannya. Misalnya interaksi dari mesin komputer ke layar monitor. Pengguna sering menilai sistem dari interface bukan dari fungsinya melainkan dari user interface-nya. Jika desain user interface-nya yang buruk, maka itu sering jadi alasan untuk tidak menggunakan software. Selain itu, interface yang buruk disebabkan pengguna membuat kesalahan fatal. Dengan demikian, baik buruknya sebuah software tergantung dari bagaimana user mengerti ketika menggunakan software. Jadi, user friendly gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Oleh karena itu, perancangan user interface tidak boleh dikerjakan sembarangan. Dan ini dikerjakannya juga tidak mudah. Perlu effort yang lebih. Ada entity, atribut, serta relasi atau relation. Proses perulangan yang terjadi menjelaskan bahwa proses-proses tersebut dilakukan hingga menghasilkan desain yang diinginkan oleh pengguna. Desain harus bersifat user-centered, artinya pengguna sangat terlibat dalam proses desain karena itu ada proses evaluasi yang dilakukan oleh pengguna terhadap hasil desain, prinsip-prinsip dalam merancang user interface. Oke. Ulangi, prinsip-prinsip dalam merancang user interface. Yang pertama ada user familiarity atau mudah dikenali. Gunakan istilah, konsep, dan kebiasaan user bukan komputer. Misal, sistem perkantoran menggunakan istilah letters, dokumen, folders, bukan directories, file, identifier. Jenis dokumen open office. Yang kedua ada konsistensi atau selalu begitu, konsisten dalam operasi dan istilah di seluruh sistem sehingga tidak membingungkan. Layout menu di Open Office mirip dengan layout di MS Office. Yang ketiga ada minimal surprise atau tidak buat kaget user. Artinya operasi bisa diduga prosesnya berdasarkan perintah yang disediakan. Yang kemudian ada recoverability atau pemulihan. Ada dua macam recoverability ini. Yang pertama confirmation of destructive action atau konfirmasi terhadap aksi yang merusak, dan yang kedua dan ketersediaan fasilitas pembatalan atau undo. Yang selanjutnya ada user guidance atau bantuan, sistem manual online, menu help, attention pada icon khusus tersedia. Jadi harus ada menu untuk bantuan gitu. Ini aplikasi itu kalau misalnya tidak bisa digunakan harus menghubungi kemana. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada user diversity atau keberagaman, yang dimana fasilitas interaksi untuk tipe user yang berbeda disediakan. Misal ukuran huruf bisa diperbesar, kayak misalnya di HP itu bisa di zoom out, zoom in, seperti itu. Kemudian ada user interaction akan dilanjutkan oleh
Ubu, silakan. Selanjutnya ada user interaction atau interaksi pengguna. Perancang sistem menghadapi dua masalah penting, yaitu bagaimana informasi dari user bisa disediakan untuk sistem komputer, misalnya pada saat input data. Yang kedua, bagaimana informasi dari sistem komputer ditampilkan untuk user, hasil dari pemrosesan data. Selanjutnya ada 5 tipe utama interaksi untuk user interaction. Pertama ada direct manipulation, yaitu pengoperasian secara langsung, interaksi langsung dengan objek pada layar. Misalnya delete file dengan memasukkannya ke trash. Contoh video games. Itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya waktu pembelajaran user sangat singkat. Feedback langsung diberikan pada tiap aksi sehingga kesalahan terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Kekurangannya itu interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer. Cocok untuk menggambarkan secara visual untuk satu operasi atau objek. Yang kedua ada menu selection, pilihan berbentuk menu. Memilih perintah dari daftar yang disediakan, misalnya saat klik kanan dan memilih aksi yang dikehendaki. Menu selection ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu user tidak perlu ingat nama perintah, pengetikan minimal, kesalahan rendah. Kekurangan yaitu tidak ada logika AND atau OR, perlu ada struktur menu jika banyak pilihan menu dianggap lambat oleh expert user dibanding common language. Lanjut. 3. Form fill in atau pengisian form. Mengisi area-area pada form, contoh stock control. Sama kelebihannya memasukkan data yang sederhana, mudah dipelajari. Kekurangan memerlukan banyak tempat di layar, harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user. Selanjutnya, common language. Perintah tertulis, menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Contohnya operasi sistem. Kelebihan, perintah diketikkan langsung pada sistem. Misalnya pada Unix, DOS, Common, bisa diterapkan pada terminal yang murah. Kombinasi perintah bisa dilakukan, misal copy file dan rename nama file. Kekurangan, perintah harus dipelajari dan diingat cara penggunaannya. Tidak cocok untuk user biasa. Kesalahan pakai perintah sering terjadi, perlu ada sistem pemulihan kesalahan. Kemampuan mengetik dibutuhkan, sangat perlu. Yang terakhir ada natural language. Perintah dengan bahasa alami. Gunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil. Contohnya research engine di internet. Kelebihannya yaitu perintah dalam bentuk bahasa alami dengan kosakata yang terbatas atau singkat. Misalnya kata kunci yang bisa yang kita tentukan untuk dicari oleh search engine. Ada kebebasan menggunakan kata-kata. Kekurangan, tidak semua sistem cocok gunakan ini. Jika digunakan maka akan memerlukan banyak pengetikan. Ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Irfan. Selanjutnya ada penyajian informasi atau informasi presentasi, yaitu sistem yang interaktif pasti menyediakan cara untuk menyajikan informasi untuk pengguna. Penyajian informasi bisa berupa penyajian langsung dari input yang diberikan seperti teks pada word processing atau disajikan dengan grafik. Beberapa faktor berikut adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan bentuk penyajian informasi. Pertama ada apakah pengguna perlu informasi dengan kecepatan tinggi atau data yang saling berhubungan. Lalu seberapa cepat nilai informasi berubah, harus ada indikasi perubahan seketika. Lalu apakah pengguna harus memberi respon pada perubahan? Lalu apakah pengguna perlu melakukan perubahan pada informasi yang disajikan?
Terakhir, apakah informasi berupa teks atau numerik, yaitu nilai relatif perlu atau tidak. Selanjutnya ada informasi bisa bersifat statis atau dinamis ketika disajikan. Masing-masing baik dengan karakteristik yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda pula. Yang pertama ada static information, yaitu ditentukan saat awal sesi, tidak berubah selama sesi berjalan, dan bisa berupa informasi numeris atau teks chat di Microsoft Excel. Lalu disajikan dengan jenis huruf khusus yang mudah dibaca atau diberi highlight dengan warna tertentu seperti pada gambar 4 atau menggunakan icon yang mewakili. Yang kedua ada dynamic information. Perubahan terjadi selama sesi berlangsung dan perubahan harus dikomunikasikan atau ditunjukkan ke user. Bisa berupa informasi numerik atau teks. Contoh, the fragmentation, scanning virus, download, gambar di bawah ini menunjukkan dynamic information. Informasi dalam bentuk teks bersifat tepat dan berubah secara lambat, sedangkan informasi dengan gambar atau grafik mampu menjelaskan hubungan antar gambar. Data bisa berubah dengan cepat. Data bisa berubah dengan cepat seperti pada gambar tersebut. Informasi yang sama disajikan dengan dua cara yang berbeda. Jika yang dibutuhkan adalah hubungan antar data pada bulan-bulan tersebut, maka informasi dengan grafik memberikan informasi tentang hubungan tersebut lebih cepat daripada informasi yang disajikan dengan teks dan numerik. Informasi dengan numerik dapat juga disajikan dengan cara digital atau analog dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada digital presentation, yaitu singkat, hanya perlu sedikit tempat pada layar, dan ketepatan nilai yang ditunjukkan. Yang kedua ada analog presentation, yaitu nilainya terlihat sambil lalu untuk menunjukkan nilai relatif dan mudah melihat data nilai yang berbeda. Lanjut, Irfan. Selanjutnya ada pengguna warna pada desain interface. Warna menambah dimensi ekstra pada suatu interface dan membantu user memahami struktur yang kompleks. Bisa dipakai untuk mewarnai terang atau highlight atau hal-hal. Kesalahan umum dalam penggunaan warna pada desain ini yang pertama ada menggunakan warna untuk mengkonsisten arti merah atau merah bisa jadi peringatan atau ada kesalahan. Lalu terlalu banyak menggunakan macam warna. Dalam menggunakan warna pada desain interface ada beberapa petunjuk yang dapat diikuti seperti berikut ini. Pertama, hindari penggunaan terlalu banyak warna, lalu menggunakan kode warna untuk mendukung operasi. Lalu pengguna bisa kendalikan warna untuk kode, lalu desain monokrom, kemudian tambahkan warna, lalu gunakan warna kode secara konsisten, lalu hindari pasangan warna yang tidak cocok atau norak, lalu gunakan warna untuk menunjukkan perubahan status. Yang selanjutnya user experience akan dilanjutkan oleh Rindu. Untuk selanjutnya yaitu user experience. Berdasarkan pada materi sebelumnya, untuk membuat user interface harus melibatkan user dengan orientasi perancangan user interface berfokus pada user. Karakteristik utama interaksi desain ini adalah user should be involved through the development, specific usability, and user experience goal need to be identified. Clearly document and agree at the beginning of the project. Interaction is needed through the core activity. Oke, yang selanjutnya Selanjutnya silakan Rindu. untuk pembahasan yang pertama, user interface. Ini adalah halaman utama di mana akan ada menu bantuan login dan daftar sekarang. Untuk login, jika diklik maka akan masuk ke aplikasi dengan username dan password yang telah terdaftar di database. Sedangkan jika belum punya akun maka klik daftar sekarang.
untuk masuk ke menu pendaftaran siswa baru agar bisa login dan menyimpan info akun ke dalam database. Selanjutnya, daftar tampilan untuk siswa yang belum mendaftar dan data belum ada pada sebuah database. Siswa mengisikan NISN, nama, username, dan password. NISN berupa angka, kemudian nama bertipe string, username berupa email dan bertipe string, dan password juga bertipe string. Kemudian tombol daftar agar data masuk ke dalam database. Selanjutnya yang login, tampilan untuk login admin dan siswa sama, hanya saja nanti akan masuk ke dalam halaman yang berbeda saat diklik login. Username dan password harus berupa string. Login, tombol login untuk mengakses halaman selanjutnya. Oke, dashboard akan dilanjutkan oleh Umbu. Selanjutnya dashboard atau halaman dashboard, yaitu ada menu navigasi utama. Ini ada identitas sekolah sama pengumuman, data siswa, dan buka tutup pendaftaran. Pada menu buka tutup pendaftaran, kita bisa menonaktifkan halaman pengumuman dan bisa membuka pengumuman dan sebaliknya. Di dashboard ada siswa ditolak, siswa diterima atau setting, sama siswa yang belum diverifikasi. Paling sekian. Lanjut Umbu. Halaman siswa. Di halaman siswa ada profil siswa, nilai siswa, link tes, dan unggah dokumen. Selanjutnya ada halaman admin. Di halaman admin kita bisa mengisi ID admin untuk masuk, username, password, dan nama lengkap. Biodata. Mengisi biodata dan nama panggilan, jenis kelamin, tempat lahir, agama. Selanjutnya tes dan jadwal tes, pendaftaran online, kegiatan dan waktunya. Pengumuman, seleksi penilaian tes, itu nilai raport 50